Om Swastika. Perkenalkan, nama saya Niketut Devi Puspasari, NIM 18130310016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes awal analisis urin. Untuk soal pertama, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Jadi pada keadaan normal, urin pada manusia mengandung beberapa ion seperti ion Ca2+, Mg2+, iodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal nomor 2, sebutkan sifat-sifat fisik urin. Jadi pada keadaan normal, sifat fisik dari urin adalah urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan memiliki bau khas air kemih. Bila dibiarkan terlalu lama akan berbau amonia yang dipengaruhi oleh jenis makanan dan jenis obat-obatan. Jadi berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu pH 6 dan juga bervariasi antara pH 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Jadi perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen ini terdapat pada prosesnya. Di siklus urea atau sering juga disebut dengan siklus ornitin merupakan suatu reaksi perubahan amonia atau NH3 menjadi urea. Sedangkan pada siklus nitrogen merupakan suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Terdapat beberapa tahap pada siklus nitrogen, yaitu fiksasi nitrogen atau mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia, nitrasi atau dalam kondisi aerob amonia yang teroksidasi oleh bakteri menjadi nitrat, asimilasi atau proses pembentukan senyawa nitrogen organik seperti asam amino dari senyawa nitrogen anorganik, amonifikasi atau pengubahan senyawa biopolimer nitrogen organik menjadi amonia, dan denitrifikasi atau proses mereduksi nitrat untuk diubah kembali dalam bentuk gas nitrogen. Soal nomor 4, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Jadi siklus urea terjadi dalam beberapa tahap, yaitu dengan peran enzim karbonil fosfat sintase 1, ion amonia bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbonol fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarboilase, karbomil fosfat bereaksi dengan lornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang terakhir, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O atau air terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Di sebelah kanan ini merupakan siklus urea. Selanjutnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan oliguria? Jadi oliguria ini merupakan kondisi volume air berkurang atau ketika jumlah urin yang keluar sedikit. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 mm per kilogram berat badan per jam pada bayi, kurang dari 0,5 mm per kilogram berat badan per jam pada anak-anak, dan kurang dari 400 mm per kilogram berat badan per hari pada orang dewasa. Ditemukan pada berbagai keadaan seperti demam, nefritis akut, glomerulonefritis kronis, gangguan hati akut, diare, dan gagal jantung. Soal nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Jadi tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam adalah untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi, serta menghambat perubahan susunannya agar tidak terjadi dekomposisi urin. Di pengawetan urin yang digunakan adalah asam borat atau H3BO3, asam klorida atau HCl, asam asetat atau CH3COOH, dan asam oksalat atau C2H2O4.
Soal nomor 7, pada uji pigmen empedu, pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 mili HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili urin, perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Jadi, urin yang ditambahkan asam nitrat pekat atau HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut menunjukkan adanya pigmen empedu seperti bilirubin atau C33H36N4O6, biliverdin atau C33H34N4O6, urobilin atau C33H42N4O6, atau urobilinogen atau C33H44N4O6. Penambahan asam nitrat pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Soal nomor 8, pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 mili urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada menandakan ada protein, sebab fosfat akan larut dalam suasana asam, tuliskan reaksi yang terjadi. Jadi protein dalam urin jika dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu, sehingga protein dan fosfat terendapkan dan penambahan asam asetat atau C3COOH bertujuan untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Adapun reaksi yang terjadi yaitu seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya nomor 9. Tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Jadi prinsip uji Heller adalah adanya lapisan endapan atau cincin yang terbentuk jika protein bereaksi dengan asam sitrat pekat atau C6H8O7 pekat pada reaksi Robert asam nitrat atau C6H8O7 dan magnesium sulfat atau MgSO4 bila ditambahkan secara perlahan. Terdapat reaksi yang terjadi pada uji Heller yaitu pada gambar di bawah ini. Selanjutnya nomor 10. Sebutkan makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin. Jadi uji Benedict semi-kuantitatif adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kandungan glukosa atau C6H12O6 dalam urin yang dapat dilakukan secara semi-kuantitatif. Prinsip uji Benedict semi-kuantitatif adalah glukosa yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang akan mereduksi kuprioksida dalam reaksi Benedict menjadi kuprooksida yang tidak larut dan berwarna. Hasil reaksi positif yang ditunjukkan dari uji Benedict semi-kuantitatif adalah timbulnya endapan yang berwarna hijau, kuning, atau merah bata. Soal nomor 11. Jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Jadi uji penetapan kadar kreatinin urin ini didasarkan pada reaksi antara asam pikrat 2,4,6 trinitropenol atau TNP dan kreatin yang menghasilkan kompleks kreatinin pikrat yang berwarna kuning jingga dalam suasana basah. Kompleks ini terbentuk dengan pemberian proton nitrogen oleh asam pikrat atau C6H3N3O7 kepada kreatinin atau C4H7N3O dalam suasana basah yang kemudian terbentuk kreatinin C4H7NO3O rantai lurus. Terbentuknya warna kuning jingga ini menunjukkan hasil positif yang merupakan tanda telah terpecahnya kreatinin dalam urin dan menjadi garam asam pikrat. Sehingga uji penetapan kadar kreatinin urin dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kreatinin dalam urin. Terdapat cara uji penetapan kadar kreatinin urin yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu blanko. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml aquades, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Lancarkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang kedua, standar 1 dan standar 2. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian kocok dan diamkan selama 25 menit. Lancarkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang ketiga, uji 1 dan uji 2. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml urin kemudian kocok dan diamkan selama 25 menit.
Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Soal nomor 12, uji indikasi atau Obermeyer sebanyak 8 mili urin dan 8 mili reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan tambahkan 3 mili kloroform. Larutan dicampurkan dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Jadi biru indigo ini merupakan hasil dari pengoksidasi gugus indoksil yang membentuk warna biru indigo yang larut dalam kloroform atau CHCl3 dengan reaksi Obermeyer yang mengandung ferric klorida atau FeCl3 dalam asam klorida pekat atau HCl pekat. Soal nomor 13, pada uji benda keton atau retera, yakni sebanyak 5 mili urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonia sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na nitropurusida dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 20 menit, hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Jadi yang menyebabkan terjadinya warna ungu yaitu adanya reaksi antara natrium nitropurusida dengan asam asetoasetat dan aseton yang merupakan benda keton dalam urin, sehingga urin dapat dinyatakan positif mengandung benda keton. Soal nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Jadi peran enzim argininosuksinat liase yaitu memecah L-argininosuksinat menjadi fumarat atau kerangka karbon dari L-argininosuksinat dan L-arginin atau prekursor langsung urea pada siklus urea. Soal terakhir, seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan benda keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang terjadi pada siklus urea. Jadi, pengaruh dari semakin lama puasa terhadap siklus urea yaitu terjadi penurunan pembentukan urea karena protein otot tidak terdegradasi lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.